Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. Nas'aluhu taufiqa bima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrah wa yashar. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kajian setiap Jumat sore. Kita sampai pada hadis yang berikutnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahumullah. Yaitu suatu ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang istri dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Anna Yahudiyyatan dakhalat 'alaiha," bahwa suatu hari ada seorang wanita Yahudi datang menemuinya, masuk kepadanya, bertamu. Pada syarat adab al-qabri, lalu wanita tersebut berbicara tentang adab kubur atau siksa kubur. Faqalat, maka wanita tersebut pun berkata, "A'adakillahu azab al-qabr." Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melindungi dari siksa kubur atau azab kubur. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر. Maka kemudian
Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabri, tentang azab kubur. Faqala, jadi apakah benar azab kubur itu ada, ya, dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, inna 'adzabal qabri haqqun." Iya, benar, azab kubur itu benar adanya. Azab kubur itu benar adanya. Wa innahum yu'adzabuna fi quburihim adzaban tasma'uhu al-bahaim. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasan beliau. Kata beliau, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yu'adzabuna fi quburihim, mereka akan diazab, akan disiksa di kubur-kubur mereka, adzaban tasma'uhul bahaim, dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang. Jadi orang kalau dapat siksa kubur di dalam kubur itu, jadi binatang-binatang dengan siksaan. Binatang-binatang mendengar dahsyatnya siksaan kubur dan penyiksaan yang dialami oleh ahli kubur, oleh orang yang ada di dalam kubur itu. Terdengar siksaannya di dunia, tetapi yang mendengarnya adalah binatang-binatang. Manusia tidak dengar. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun berkata, "Fama ra'aituhu ba'da dzalika shalla salatan illa ta'awwada fiha min adzabil qabri." Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, sejak saat itu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat illa ta'awwadan fiha min adzabil qabri, kecuali di dalam sholat itu beliau selalu berdoa meminta perlindungan atau memohon perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dari azab kubur. Ada di sini. Hadis ini sebagaimana kita katakan tadi dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka hadis ini kita dapat memahami dari hadis ini bahwa
Di alam kubur itu ada kehidupan. Di alam kubur itu ada kehidupan. Di mana alam kubur adalah merupakan suatu alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Manusia yang mati atau wafat selama belum ditegakkan hari kiamat, dia masih berada di alam yang namanya alam kubur. Dia belum mengalami kehidupan alam akhirat. Karena kehidupan alam akhirat itu nanti dialami setelah hari kiamat. Meskipun ada sebahagian orang yang sudah mengalami kehidupan alam akhirat, sebahagian saja, yaitu diantaranya sebahagian yang sudah masuk surga dan sebahagian sudah masuk neraka, tapi tidak semuanya. Adapun secara umum, semuanya itu nanti akan terjadi setelah hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan nanti. Walaupun hal sekali lagi di kubur itu ada kehidupan. Kehidupan itu yang namanya kehidupan alam kubur atau kehidupan barzakhiyah. Alam barzakh. Dan itu benar adanya. Bukan cerita dongeng. Bukan hanya fiktif. Bukan sebuah khayalan atau sebuah halusinasi, tetapi benar adanya kehidupan tersebut nyata hakikatnya. Dan manusia ketika hidup di kubur itu tentu kehidupannya adalah kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam barzakh yang di sana ada kenikmatan kubur dan juga ada siksa kubur. Ada kenikmatan kubur dan ada siksa kubur. Yang disebutkan nikmat kubur dan disebutkan juga ada kubur. Nah, kemudian di sini nampak dengan jelas sekali bagi kita dalam hadis yang mulia ini adalah kecerdasan dan kepandaiannya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga begitu dia mendengarkan seorang Yahudiyah, wanita Yahudi, berbicara tentang alam kubur, tentang adab kubur, Aisyah merasa bahwa perkara ini perkara yang sangat penting. Maka dengan kecerdasannya dia tanyakan kepada suaminya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan dan kepeduliannya terhadap pelajaran agama, yang mana pelajaran atau pendidikan agama ini adalah pelajaran atau pendidikan yang menyelamatkan seorang anak agama di dunia maupun di akhirat. Bahkan salah satu tanda kecerdasan dan perhatian Aisyah radhiyallahu taala anha itu kemudian Aisyah setelah bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan ini, Aisyah pun kemudian mengamati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari pengamatan Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah dapati bahwa Rasulullah sejak itu setiap kali beliau melakukan suatu salat, beliau selalu berdoa berlindung kepada Allah dari siksa itu. Orang yang cerdas ya. Pasangan yang punya perhatian untuk mengetahui perkara-perkara agama. Bukan hanya perhatian terhadap makan dan minum saja. Perhatiannya bukan hanya makan apa hari ini, minum apa hari ini, dan seterusnya.
Tetapi justru dia memperhatikan satu perkara yang jauh lebih penting dari sekedar makan dan minum. Orientasinya adalah orientasi otak dan pikirannya. Orientasinya adalah orientasi tentang keimanan, bukan orientasi sekedar sebatas perut semata-mata. Kan buat orang jadi aneh-aneh. Karena persoalan perut gaya hidupnya juga bisa berubah. Persoalan perut orang juga bisa beralih peradaban dari seterusnya. Tetapi justru ada perkara yang jauh lebih penting dari itu. Jauh lebih penting dari itu. Nah mungkin kita akan mengatakan bahwa ialah wajar kan istri-istri Rasulullah SAW mereka mendapatkan kehidupan yang bagus, layak, ekonomi mereka terpenuhi dan seterusnya. Maka kita katakan tidak demikian. Bahkan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika itu dan para sahabiah, para wanita-wanita muslimah tatkala itu adalah kehidupan yang sangat bersahaja. Sampai-sampai di rumah Rasulullah itu dalam riwayat Aisyah pernah mengatakan beberapa hari dapur mereka itu tidak ada nyala api. Artinya suatu ungkapan bahwa mereka itu tidak masak. Ya, tidak masaknya istri-istri Rasulullah itu berbeda dengan wanita-wanita zaman sekarang. Tidak masaknya wanita zaman sekarang itu karena malas. Tidur saja bangun makan pulang. Jadi apalagi zaman ini zaman modern semuanya bisa dipesan lewat Grab. Mau ditidur belum ada Grab. Belum ada Gojek juga ya. Tapi tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau ini sudah ada. Repot. Malas. Dia mencari fitrahnya sebagai seorang wanita yang kesibukannya harus di dapur. Justru dia sibuknya jalan. Sibuk ke sana, sibuk kemari, jalan ke sana, jalan kemari. Pekerjaan rumahnya nggak ada yang beres. Semuanya serba instan. Beda dengan kehidupan rumah tangga para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kalimatnya itu menggambarkan bagaimana sederhananya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu semua tidak membuat mereka sampai repot cari simpan pinjam. Kalau tidak dapat simpan pinjam itu pusing. Kira-kira siapa yang bisa kita cari di telepon, minta pinjaman, mau ini, mau itu. Atau siapa yang bisa kita datangi. Ya Ustaz memang ada di zaman itu simpan pinjam, ya ada. Tapi kan namanya bukan negara. Ya, seperti di kita ini juga bukan namanya koperasi gitu. Nah, simpan pinjam di zaman Rasulullah itu ada ya, praktek-praktek ribawi, memberikan pinjaman sekian dan mendapatkan keuntungan sekian, bayarannya sekian, itu sudah ada di zaman Nabi. Dan itu yang dipraktekkan oleh mayoritas orang-orang Yahudi. Makanya Allah mengharamkan praktek yang demikian, dinamakan dalam istilah agama adalah riba. Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, mengharamkan riba. Ini ada, sudah ada. Tetapi para sahabiat tidak berpikir untuk ke sana. Mereka ridho, sabar, qanaah, puas dan rasa cukup dengan apa yang ada. Karena gaya hidup mereka juga ya gaya hidup yang bersahaja, bukan gaya hidup glamor, gaya hidup yang lebih besar gaya hidupnya daripada kemampuannya.
Dalam keadaan demikian, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bertanya atau memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan keduniaan, namun justru memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan yang jauh lebih penting dari itu, bahkan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang jauh lebih penting dari itu. Jadi perkara urusan akhirat. Dan dalam topik pembahasan kita ini adalah terkait dengan persoalan azab kubur, siksa kubur. Maka ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib ini pernah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar salah seorang jenazah dari kalangan Ansar ketika itu. Nah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kuburan dan mayit pun sudah dimakamkan, beliau duduk sambil menghadap kiblat dan kami pun duduk mengelilingi beliau. Kami merasa seolah di atas kepala kami ada burung-burung yang berterbangan. Beliau memegang sebatang kayu lalu menancapkannya di tanah. Kemudian beliau memandang ke langit, mengangkat dan menurunkan pandangannya. Kemudian beliau bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ista'idu billahi min adabil qabri." Minta perlindunganlah kalian kepada Allah dari azab kubur. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya 2-3 kali. Diulang-ulang kalimat ini. Ista'idu billahi min adabil qabri. Ista'idu billahi min adabil qabri. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah dari azab kubur, siksa kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Itu diulang-ulang. Setelah beliau mengulang kalimat ini 2 atau 3 kali, beliau kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ada ini jelas sekali penetapan tentang adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Maka dikatakan bahwa kuburan itu adalah lorong untuk menuju ke neraka atau menuju ke surga.
Artinya di kuburan itu seseorang, dia diperlihatkan kepadanya neraka atau surga setiap pagi dan sore harinya. Kalau dia orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kenikmatan kubur, maka setiap pagi dan sore itu diperlihatkan kepadanya surga, ini tempatmu, keindahan surga. Dia mendapatkan wangi-wangian yang ada di surga itu, muncul dari surga ke kuburan, mendapatkan kenikmatan dengan itu semua. Dan itu kenikmatan kubur. Tetapi kalau sekiranya dia adalah orang yang mendapatkan azab di kuburnya, pagi dan petangnya dia disiksa oleh Allah, diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Dia mendapatkan aroma panasnya neraka, mendapatkan bau yang tidak sedap dari neraka, diperlihatkan kepadanya neraka dan siksaannya. Ini adalah tempatnya nanti. Ketika hari kiamat sudah selesai, engkau akan dibangkitkan, dan ketika dihisab dan engkau menuju neraka, maka ini adalah tempatmu. Dan cukup itu sudah menjadi, cukuplah perkara itu menjadi penyiksaan baginya. Jadi apa? Penyiksaan baginya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bu'itha al-mu'minu fi qabrihi wa thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. كذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت." وفي رواية أخرى وزاد يثبت الله الذين آمنوا nazalat fi adabil qabri. Yaitu kata Rasulullah, ketika seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, jadi orang yang meninggal itu kan kita masukkan dia ke dalam kuburnya itu dalam keadaan berbaring, menindih usuk bagian kanannya menghadap ke arah kiblat. Jadi dia itu tidur miring menghadap ke arah kiblat. Bagian tubuh kanan itu berada di tanah, yang kirinya di atas. Nanti setelah kubur itu ditutup, maka datang kepada orang ini malaikat, lalu dia didudukkan, dibangkitkan, dan dia duduk di kubur itu. Bangkit nih, hidup lagi. Rohnya dikembalikan kepadanya, lalu dia hidup lagi, bangkit. Tapi dia hidup itu sudah di alam kubur. Ya. Maka kata Nabi, "Idza uqida al-mu'min fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ketika seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Maka itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Allah akan mengokohkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang kokoh. Maka dari itu ketika mayit itu diletakkan di dalam kubur, lalu tanah ditutup di atas kuburannya, nah itu dianjurkan untuk orang-orang yang hadir itu berdoa kepada Allah, meminta supaya sang mayit itu dikokohkan
Maksudnya supaya apa? Ya, supaya dia bisa menjawab pertanyaan para malaikat, dua orang malaikat itu tentang tiga pertanyaan, yaitu man rabbuk, siapa Rabbmu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Nah ini kalau bisa menjawab ini orang yang beriman, yang kokoh keimanannya sehingga dia bisa menjawab. Bukan karena tahu bahasa Arab. Di kubur itu tidak ada lagi tahu bahasa Arab dan tidak tahu bahasa Arab. Nah, dan di dalam satu riwayat bahwa firman Allah yusabbitullahu alladziina aamanu, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Itu ayat itu nazalat fi adabil qabri, turun berkaitan dengan siksa kubur. Nah, di dalam siksa kubur ini ada catatan. Yaitu kita berikan satu catatan bahwa siksaan di alam kubur itu dapat terdengar oleh para malaikat, oleh para binatang, oleh binatang. Dan coba bayangkan siksaan yang sedahsyat bagaimana, yang berbunyi, yang sekeras bagaimana. Bukan berarti kemudian untuk mau memastikan kebenaran hadis ini kita gali kubur lalu kita taruh alat, bisa dengar nggak bunyi suara siksa. Bukan demikian, tetapi kita harus mengimani apa-apa yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan apa? Yuha ilaihi, berdasarkan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu riwayat, "Qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatid dajjal." Kata Nabi, sungguh aku telah mendapatkan wahyu bahwa kalian semua akan menghadapi siksa kubur yang dekat dengan fitnah Dajjal. Siksa kubur yang dekat dengan fitnah Dajjal. Dan bahkan suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolati jenazah, dan di dalam doa yang beliau bacakan itu adalah beliau memohon perlindungan kepada sang mayit dari azab kubur. Dalam doa itu disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Auf bin Malik bahwa sahabat Auf bin Malik ini berkata suatu ketika Rasulullah mensolati jenazah seseorang, dan saya sempat menghafal dari beliau doa yang beliau baca ketika itu.
yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia, serta muliakanlah kedatangannya. Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah tempatnya. Waqsilhu bil ma'i wal salji wal barad, dan basuhlah dia dengan air, es dan embun. Wa naqqihi minal khataya kama yunaqqihu thawban abyada minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi, dan berilah ganti kepadanya tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, yakni rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Yang wafat itu seorang suami, maka berilah dia istri yang lebih baik dari istrinya. Kalau seorang istri yang suami yang wafat, maka berilah dia suami yang lebih baik dari suaminya. Kemudian wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabri aw min azabil nar, dan jauhkanlah dia, peliharalah dia, lindungilah dia dari siksa kubur atau siksa neraka. Ini dalam doa Rasulullah ini juga apa? Tersebut di situ ada perkara tentang siksa kubur. Maka ini sekali lagi pelajaran paling pertama dari hadis yang mulia ini, bahwa penetapan adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Kemudian hal-hal yang mendatangkan siksa kubur itu banyak sekali. Hal-hal yang mendatangkan siksa kubur, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang bisa mendapatkan siksa kubur, yaitu yang pertama syirik, kesyirikan. Syirik itu banyak jenisnya. Pakai akal bahar supaya kuntilanak takut, itu juga syirik. Atau anak bayi ikat benang di lehernya supaya setan dan para teman-temannya takut, itu juga syirik. Mata bagara itu mau lihat uang misalnya, itu juga syirik. Tatayur, tangan gatal mau dapat uang, itu syirik. Tatayur. Mendatangi paranormal, dukun, alias disebut dengan orang pintar, itu juga syirik. Jadi jangan anggap biasa datang berobat ke orang pintar. Pintar apa? Itu kesyirikan. Kesyirikan yang secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan anggap remeh kesyirikan. Datangi dukun sana, datangi dukun sini, datangi penjaga karamat sana, penjaga karamat sini.
datangi penghuni rumah ini dan rumah itu untuk minta air obat, minta dijantung, minta di ini itu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau berbuat syirik, maka gugurlah, hilanglah amal-amal yang engkau lakukan itu. Maka jangan main-main dengan kesyirikan. Dan kesyirikan ini mendatangkan adab kubur. Kesyirikan ini mendatangkan adab kubur. Yang kedua, bersikap munafik. Bersikap munafik. Bersikap munafik. Yang ketiga, tidak beristinja dengan baik dari buang air kecil, atau tidak berhati-hati dari najis dan namimah adu domba, suka bawa-bawa mulut untuk membuat orang itu berkelahi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Tanazzahu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Bersucilah kalian secara benar dari buang air kecil, karena sesungguhnya umumnya siksa kubur itu disebabkan karena kencing. Orang tidak berhati-hati. Orang tidak berhati-hati. Ini termasuk adab kubur. Hal-hal yang mendatangkan adab kubur. Yang berikut adalah apa? Makan harta riba. Makan harta riba. Rentenir itu riba. Jangan menganggap remeh, nikmat, mendapat kekayaan dengan itu. Cepat saja berganti dan hilang. Allah dan Rasulnya memerangi riba. Allah dan Rasulnya memerangi riba. Jangan menganggap biasa. Nah, berdusta juga adalah termasuk di antaranya hal-hal yang mendatangkan adab itu. Nah, demikian ma'asyiral muslimah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, dan hadis ini belum tuntas penjelasannya. Insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan kemungkinan besar pertemuan berikut itu di hari Jumat itu, kelihatannya itu adalah Jumat yang terakhir dari bulan Sya'ban. Atau masih ada 2 kali Jumat lagi, kurang lebih begitu. Nah, sebentar lagi itu Ramadan itu kurang lebih sekitar 18 atau 19 hari saja dari sekarang. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada keluarga kita yang meninggal dengan meninggalkan hutang pribadi,
apakah kita sebagai ahli waris harus melunasi hutang? Sedangkan riba itu kan haram, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sebagai ahli waris, sebelum harta peninggalan sang mayit itu dibagi kepada ahli waris, maka perkara yang paling pertama itu bayar hutangnya dulu. Bayar hutang dulu. Nah, kalau dia tidak mampu untuk membayarnya semua, misalnya, maka dia bayar pokoknya saja. Kadang-kadang kan kalau terlambat bayar itu bunga sampai besar. Kadang-kadang dia bayar bunganya saja tidak mampu. Maka bayar pokoknya saja yang dia ambil berapa. Bayar pokoknya sudah selesai. Atur sama orang yang memberikan pinjaman itu supaya bayar. Ala kulli hal, utang ini harus diselesaikan. Diselesaikan dengan harta dari mana? Harta yang ditinggalkan oleh sang mayit. Jadi sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris, ya kasih keluar hartanya dulu untuk bayar hutangnya. Makanya hati-hati ya dengan hutangnya. Nah, diselesaikan. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Demikian. Kalau memang ahli waris sang mayit tidak meninggalkan harta, ya ahli waris harus berunding bagaimana caranya supaya mereka usaha apakah patungan atau yang semisal, atau kalau dia punya aset ya jual saja asetnya untuk bayar hutangnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.